Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin memberikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan perkembangan teori atom. Karena pada sub-sub sebelumnya, karena waktunya terbatas, tidak bisa dibahas soal banyak. Mari kita simak penjelasannya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan untuk melihat contoh soal nomor 1. Untuk memisahkan atom hidrogen menjadi sebuah proton dan sebuah elektron diperlukan energi sebesar 13,6 eV dari jari-jari orbit dan kecepatan elektron dalam atom tersebut. Jawab, ingat muatan proton dan elektron sama. 1,6 10⁻⁹ kolom, massa elektron 9,1 10⁻³ kg. E sama dengan 13,6 eV, jadikan Joule sama dengan 2,2 10⁻⁸ Joule. Ditanyakan A, R-nya berapa, B, P-nya berapa. Jawab, ingat waktu belajar model atom Bohr, energi total A kiri bawah, E sama dengan min KI kuadrat per 2R. Sehingga R-nya sama dengan KI kuadrat per 2E besar. Masukkan angkanya. Diperoleh bahwa jari-jari orbit elektron yaitu 0,53 angstrom. Nah, kecepatan elektron nomor B itu diperoleh dengan menyamakan bersamaan KI kolom sama dengan KI sentripetal. Sehingga diperoleh Pi sama dengan akar KI kuadrat bermassa elektron kali R. Masukkan angkanya. Diperoleh kecepatan elektron bergerak menginti yaitu 2,2 10⁻⁶ meter per sekon. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan ke soal berikut. Diketahui atom hidrogen intinya satu proton dan elektron beredar melintir satu elektron. Diketahui jaraknya antara proton dan elektron 0,529 angstrom. Ditanyakan gaya kolom dan energi potensial elektron. Ingat bahwa muatan proton dan elektron itu sama. 1,6 10⁻⁹ kolom. Ingat waktu listrik statis K 9,14 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sehingga diperoleh bahwa lihat yang kiri bawah gaya kolomnya menjadi F sama dengan K Q1 Q2 per F kuadrat karena muatannya sama. Sehingga F-nya bisa dibuat K I kuadrat per E kuadrat sama dengan 9 kali 99 kali 1,6 10⁻⁴ kuadrat per 5,3 10⁻11 kuadrat. Sederhanakan, ketemulah gaya kolomnya 8,2 10⁻⁹ Newton. Sedangkan energi potensial yang kanan bawah IP sama dengan min setengah KI kuadrat per R. Masukkan angkanya, min setengah kali 9 kali 10,9 kali 1,6 10⁻⁹ kuadrat per 5,3 10⁻11. Sederhanakan, ketemulah min 2,174 10⁻18 Joule. Kalau menjadikan IP dibagi dengan 1,6 10⁻19, ketemulah energi potensialnya min 13,6 IP. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan untuk melihat soal nomor 3. Tentukan panjang gelombang dan frekuensi garis pertama deret Riemann. Ingat, dan Riemann itu ketika elektron pindah dari lintasan luar 1 ke 1. Dalam hal ini, yang pertama berarti dari lintasan 2 ke lintasan 1. Jadi, diketahui bahwa NI-nya 2, NM-nya 1. Ditanya lambda berapa dan F berapa. Nah, dalam hal soal seperti ini, bisa dicari dulu selisih energinya bisa. Dimana selisih energinya H kali F, dimana F energi per lambda. Jadi, semuanya bisa diperoleh. Bisa juga dari waktu penurunan belajar atom Bohr. Lihat yang kiri bawah, per lambda sama dengan R kali super NF kuadrat min super NI kuadrat. Masukkan angkanya, super lambda sama dengan 1,097 10,7 kali 1 min super 2 kuadrat. Sederhanakan, ketemulah super lambdanya 8,23 10/6. Lambda sama dengan super 8,23 10/6 sama dengan 1,2 10,7 meter. B, F sama dengan C per lambda. Sama dengan 3 kali 10/8 per 1,2 10,7
Lihat yang kanan bawah, ketemulah frekuensinya itu 2,5, 10 pangkat 15 Hz. Jadi beradik, selamat menyaksikan, menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan. Lihat soal nomor 4, berapa frekuensi dan energi garis Balmer yang dipancarkan ketika elektron loncat dari keadaan dengan bilangan kuantum utama 7 ke keadaan dengan bilangan kuantum utama 2. Ini dalam hal ini berarti NI-nya 7, NF-nya 2. Ditanyakan F-nya berapa, E-nya berapa. Jawab yang kiri bawah. Per lambda sama dengan RH kali 1/2 kuadrat min 1/NI kuadrat. Masukkan angkanya. 1,097 kali 1/4 min 1/49. Kita ketemulah bahwa 1 lambdanya 2,52 10 pangkat 6 per meter. Atau lambda sama dengan 1/2,52 10 pangkat 6 sama dengan 3,97 10 pangkat 7 meter. Ingat F sama dengan C per lambda. Sehingga maksud angkanya 3 kali 98 per 3,97 ketemulah frekuensinya 7,6 10 pangkat 14 S. Nomor B, energinya E sama dengan H kali F atau H C per lambda. Maksud angkanya boleh bahwa energi yang dipancarkan 4,98 10 pangkat 19 Joule atau jadikan IP dibagi 1,6 10 pangkat 19 itulah energi yang dipancarkan 1,12 IP. Mari kita lihat soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 5. Sebuah elektron berada dalam keadaan dengan bilangan kuantum utama 3. Tentukan momentum sudut yang dapat dimiliki elektron tersebut. Untuk N sama dengan 3, maka bilangan kuantum orbitalnya yaitu, ingat, L sama dengan 0, 1, N kurang 1. Sehingga L-nya 0, 1, dan 2. Momentum sudut yang mungkin dimiliki elektron adalah, ingat rumusnya, L sama dengan akar L kali L plus 1 H per 2 pi. Lihat, yang kanan, untuk L sama dengan 0, momentum sudutnya L sama dengan akar L kali L plus 1 kali H per 2 pi. Maksud angkanya? Akar 0 kali 0 plus 1 kali H per 2 pi hasilnya 0. Sedangkan di tengah-tengah, untuk L sama dengan 1, momentum sudutnya akar 1 kali 1 tambah 1 kali H per 2 pi, hasilnya akar 2 H per 2 pi. Sedangkan untuk L sama dengan 2, momentum sudutnya lihat ke bawah, L sama dengan akar 2 kali 2 plus 1 kali H per 2 pi, hasilnya akar 6 H per 2 pi. Nah, penggambarnya lihat yang kiri bawah. Jadi begitu adik, dan sulit. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Elektron pada bilangan kuantum 4, berapa bilangan kuantum magnetik yang mungkin dimiliki elektron tersebut. Dan tentukan besar komponen momentum sudut dalam arah medan magnet yang berkaitan dengan bilangan kuantum magnetik tersebut. Diketahui, bilangan kuantum pertama 4, ditanyakan LZ, jawab. Untuk bilangan kuantum sama dengan 4, itu berarti bilangan kuantum orbitalnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan bilangan kuantum magnetiknya min L sampai L. Jadi bilangan kuantum magnetiknya yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk mencari komponen-komponennya, ingat rumus yaitu yang tengah-tengah, LZ sama dengan ML kali H per 2 pi. Tinggal masukkan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Diperolehlah untuk ML sama dengan min 3, hasilnya min 3 H per 2 pi. Untuk ML-nya min 2, LZ-nya adalah min H per pi. Untuk ML-nya min 1, LZ-nya adalah min H per 2 pi. Untuk ML-nya 0 yang tengah-tengah, LZ sama dengan 0. Untuk ML sama dengan plus 1, LZ-nya adalah H per 2 pi. Untuk ML-nya plus 2, H per pi. Sedangkan yang paling bawah, untuk ML plus 3, diperoleh LZ-nya adalah 3H per 2 pi. Mari kita simak dan lihat contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan.
contoh lain, model Bohr versus mekanik kuantum, tentukan banyaknya kemungkinan keadaan atom hidrogen ketika bilangan kuantum utamanya adalah A 1, B 2. Jawab nomor A, untuk bilangan atom N sama dengan 1, itu berarti bilangan kuantum orbitalnya 0, bilangan kuantum magnetnya 0, kemudian nanti pecah menjadi 2, bilangan kuantum spinnya plus setengah, dan bilangan kuantumnya min setengah. Dan keadaannya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Sedangkan nomor B, untuk bilangan kuantum sama dengan 2, itu berarti bilangan kuantum orbitalnya nanti 0 dan 1. Nah, lihat yang paling bawah, untuk bilangan kuantum orbital 0, itu bilangan kuantum magnetiknya pada 0, nanti berpasangan dengan bilangan kuantum spin plus setengah dan min setengah. Nah, keadaannya bisa dilihat tabel 2 di bawah. Sedangkan yang tengah-tengah, untuk bilangan kuantum orbital sama dengan 1, nanti bilangan kuantum magnetiknya adalah plus 1, nanti berpasangan dengan bilangan kuantum spin plus setengah dan bilangan kuantum spin min setengah. Keadaannya bisa lihat di sebelah kanannya. Sedangkan untuk bilangan kuantum magnetik 0 nanti berpasangan dengan bilangan kuantum spin plus setengah dan min setengah. Keadaannya bisa dilihat di sebelah kanannya. Sedangkan untuk bilangan kuantum magnetiknya min 1, nanti berpasangan lagi dengan bilangan kuantum spin plus setengah dan min setengah. Jadi keadaannya bisa lihat di sebelah kanannya. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Yang penting bagaimana lihat hubungan bilangan kuantum utama, orbital, magnetik, dan spin. Mari kita lihat contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Soal berikut, berapa energi ionasi atom hidrogen adalah jumlah energi minimum yang harus ditambahkan untuk menaikkan elektron dari keadaan dasar ke keadaan elektron bebas. Dalam hal ini bisa juga dibalik, Ni-nya 1, Nf-nya tak tinggal, ditanya E-nya berapa. Ingat dari rumus sebelumnya waktu belajar model atom dan Bohr, 1/lambda sama R kali 1/Nf kuadrat min 1/Ni kuadrat. Jadi Nf-nya adalah 1, N-nya tak teringat. Jadi 1 bagi tak teringat 0, 1 bagi 1 kuadrat 1. Sehingga lihat yang tengah 1/lambda sama dengan 1,097,7. Sehingga lambdanya 9,116 kali 98 meter. Sehingga F-nya 3 kali 98 per 9,116,8. F-nya 3,291 10 pangkat 15 skon min 1 H2S. Lihat yang kanan, energinya E sama dengan H kali F. Jadi masukkan H-nya dan F-nya, diperoleh energi ionisasinya 2,18 10 pangkat min 18 Joule. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita lihat contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan untuk melihat soal berikut. Tentukan energi ionisasi yang diperlukan untuk menghilangkan elektron terluar dari atom natrium. Ingat, atom natrium banyak elektronnya 11. Sehingga kalau digambarkan pada kulit nanti yang terisi sampai 3S, yaitu pada bilangan kuantum sama dengan 3. Sehingga ingat, untuk atom berelektron banyak, ini berarti ionisasi dari 3 ke tak terhingga. Sehingga untuk yang terhingga nanti energinya 0, sehingga energi ionisasi adalah energi tingkat dasarnya. Lihat yang tengah, delta E sama dengan 13,6 kali Z kuadrat per N kuadrat. Ingat, untuk atom yang berelektron banyak. Sehingga delta E-nya sama dengan 13,6 kali 11 kuadrat per 3 kuadrat. Sederhanakan, bolehlah bahwa energi ionisasi untuk natrium 182,844 eV. Jadi begitu adik, tidak sulit. Silahkan nanti mencoba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada pokok bahasan yang lain. Sampai jumpa.